Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya seputar kenaikan gaji berkala setelah guru ASN P3K mendapatkan SK P3K-nya. Nah, di sini ini penting sekali ya Bapak Ibu ketahui bahwasanya selain gaji pokok ya yang Bapak Ibu terima, tentunya Bapak Ibu juga akan mendapatkan yang namanya kenaikan gaji berkala ya. Jadi ini adalah contoh teman-teman ya Bapak Ibu guru sekalian, ini adalah contoh SK kenaikan gaji berkala untuk guru yang berstatus PNS. Nah, tampilannya juga nanti ya dengan guru yang berstatus P3K ketika Bapak Ibu sudah memenuhi syarat ya untuk mendapatkan SK kenaikan berkala. Dan intinya ketika Bapak Ibu guru sudah mendapatkan SK kenaikan berkala, maka dipastikan gaji Bapak Ibu itu akan bertambah. Yang namanya gaji berkala itu bisa kita katakan sebagai kenaikan gaji istimewa. Nah, di sini dikatakan ya di lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 bahwasanya untuk kenaikan gaji berkala dan besarannya itu teman-teman guru sekalian perlu ketahui itu berdasarkan MKG atau masa kerja golongan Bapak Ibu. Berapa masa kerja golongan Bapak Ibu? Itu minimalnya teman-teman ya untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan persyaratan masa kerja golongan itu minimal 2 tahun ya, minimal 2 tahun, 2,5 tahun atau 3 tahun. Kalau 4 tahun itu Bapak Ibu rugi ya. Bapak Ibu harusnya sudah naik gaji berkala 2 kali. Nah, makanya muncul pertanyaan di kalangan guru-guru, apakah ada informasi dari pemerintah secara otomatis bahwasanya kita sudah memenuhi syarat untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kenaikan gaji istimewa atau kenaikan gaji berkala. Ya, sebenarnya hal ini tidak harus diinformasikan. Ini menjadi inisiatif ya, inisiatif dari masing-masing guru untuk mengetahui apakah Bapak Ibu itu sudah bisa mengusulkan kenaikan gaji berkala atau belum. Intinya Bapak Ibu harus mengetahui aturannya dulu. Apa sih aturan utama yang harus teman-teman Bapak Ibu guru ketahui ketika ingin mengurus kenaikan gaji berkala? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mengetahui berapa masa kerja golongan Bapak Ibu sekarang. Yang kedua adalah syarat-syarat apa yang harus kita bawa untuk mengurus kenaikan gaji berkala. Dan yang ketiga, di mana atau kemana kita memasukkan usulan kenaikan gaji berkala. Dan berapa besaran gaji berkala yang Bapak Ibu guru terima begitu SK sudah didapatkan atau begitu SK sudah di tangan. Admin akan jawab ya, tapi sebelum itu rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait info guru dan tunjangan. Jadi yang pertama kita jawab dulu Bapak Ibu ya adalah terkait berapa masa kerja golongan yang memenuhi persyaratan untuk mengurus kenaikan gaji berkala. Yang pertama itu adalah di sini kita lihat. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan MKG ya, masa kerja golongan berdasarkan Perpres nomor 98. Nah, masa kerja yang dihitung untuk ini kan masa kerja golongan 9 ya, P3K. Gaji pokoknya pada saat dia masa kerja golongannya 0 atau 1 tahun itu 2,966500. Kemudian setelah masa kerja golongannya menjadi 2 tahun sampai 3 tahun, maka gaji pokoknya dari 2.966.500 berubah menjadi 3.059.800 rupiah. Nah, jadi ada kenaikan sekitar 100.000 lebih teman-teman ya. Nah, jadi intinya masa kerja golongan yang masuk persyaratan untuk pengusulan kenaikan gaji berkala adalah 2 tahun, 2,5 tahun atau 3 tahun. Kalau 4 tahun itu Bapak Ibu rugi ya. Seperti itu logikanya Bapak Ibu rugi. Kemudian yang kedua, persyaratan apa saja yang dibawa untuk mengurus kenaikan gaji berkala. Jadi persyaratan yang dibawa itu yang pertama Bapak Ibu ketahui adalah SK P3K ya, ini khusus P3K ya, SK PPPK. Kalau PNS itu
Yang di bawah itu untuk dokumen yang dipersiapkan untuk mengurus kenaikan gaji berkala itu ada dua, SK CPNS dengan SK terakhir. Kalau misalkan Bapak Ibu adalah golongan 9, SK P3K guru, maka yang Bapak Ibu persiapkan adalah SK P3K guru. Intinya seperti itu ya, SK P3K guru. Itu dokumen yang harus Bapak Ibu wajib persiapkan. Kalaupun ada tambahan itu tergantung dari masing-masing instansi. Nah, pertanyaan ketiga, kemana kita harus membawa usulan ini? Bapak Ibu harus membawa usulan ini ke Korwil atau koordinator wilayah di masing-masing cabang dinas, atau teman-teman bisa langsung membawanya ke Dinas Pendidikan bagian keuangan. Nanti di situ akan dibuatkan SK kenaikan gaji berkala dan tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi nantinya SK ini akan berbunyi, yang terhormat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Karena kenapa berbunyi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah? Karena SK ini akan dibawa ke BPKD untuk dimasukkan ke dalam gaji pokok Bapak Ibu. Itu logikanya ya, seperti itu alurnya Bapak Ibu ya. Jadi ke Dinas Pendidikan dulu, setelah itu ke BPKD atau Badan Pengawas Keuangan Daerah. Nanti di situ gajinya diampra teman-teman ya. Bisa ada kekurangannya, bisa dirapel juga teman-teman ya, kalau memang memenuhi persyaratan. Nah, seperti itu. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir adalah berapa besaran kenaikan gaji berkala yang Bapak Ibu akan terima? Caranya gampang sekali. Bapak Ibu lihat saja lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Cara untuk melihatnya adalah seperti ini. Kita lihat di bagian sebelah kiri, di sini kan ada masa kerja golongan Bapak Ibu ya. Nah, ini berturut-turut ya. Misalkan masa kerja 0, golongan 9 ya logikanya, gajinya 2.966.500. Setelah masa kerja 2 tahun, maka itu bisa mengalami kenaikan gaji berkala, itu 3.059.800. Masuk lagi ditambah lagi 2 tahun, masa kerjanya menjadi 4 tahun, gajinya bertambah menjadi 3.156.200. Nah, di situ kita bisa lihat ya, berapa sih sebenarnya besarannya. Kita langsung kurang saja Bapak Ibu ya. Kita bisa kurang. Nah, sekarang saya kurang dulu Bapak Ibu ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini kan di sini ya, yang masa kerja 2 tahun itu gajinya sudah bertambah menjadi 3.059.800. 3.059.800 dikurang 3.059.800 dikurang 2.966.500. Nah, jadi kenaikannya itu adalah 93.300 Bapak Ibu ya. Kenaikan gaji berkala Bapak Ibu itu adalah 93.300. Lumayan kan? Nah, per bulannya ini akan melekat di gaji Bapak Ibu ya. Inilah kenaikan gaji berkala Bapak Ibu dari golongan 9 yang masa kerjanya 0 ke masa kerja 2 tahun, dari 2.966.500 berubah menjadi 3.059.800. Nah, kemudian ketika masa kerja Bapak Ibu itu 4 tahun, maka Bapak Ibu bisa usulkan lagi kenaikan gaji berkala. Maka kita bisa lihat gajinya bertambah menjadi 3.156.200. Kita kurang Bapak Ibu ya, kita kurang. Nah, kita kurang dulu. Di sini kita kurang 3.156.200 dikurang 3.059.800. Nah, maka kenaikan gaji berkalanya itu berbeda, itu mencapai 96.400. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami kenaikan gaji berkala, semakin tinggi masa kerja golongan Bapak Ibu, maka nominal kenaikan gaji berkala yang Bapak Ibu itu terima akan lebih tinggi, akan lebih banyak. Ini kan dari masa kerja 0 ke 2 tahun itu kenaikan gajinya itu 930.300. Ketika masa kerja Bapak Ibu 4 tahun, maka kenaikan gajinya itu menjadi 96.400. Seperti itu ya. Kemudian kita tambah lagi ke sini. Nah, ketika masa kerja Bapak Ibu itu adalah 6 tahun, maka kita coba lihat di sini ya. Kita lihat 3255 masa kerjanya 6 tahun, gajinya sudah bertambah menjadi 3.255.700. Nah, kita kurang lagi di sini Bapak Ibu ya, kurang dengan gaji di masa kerja 4 tahun ya. 3156.200. Nah, ini sudah berubah lagi menjadi 99.500. Jadi
setiap masa kerja Bapak Ibu bertambah 2 tahun, maka masa kerja golongannya maka kenaikan gaji berkalanya juga itu bertambah, tidak stagnan. Jadi dari masa kerja 2 tahun sekian, dari masa kerja 4 tahun sekian, itu pasti bertambah juga Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi seperti itulah ya besaran gaji berkala yang Bapak Ibu terima dengan masa kerja golongan 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Jadi untuk kenaikan gaji berkala itu terjadi setiap 2 tahun berturut-turut teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.